kali ini kami akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul Organisasi Awal Pergerakan. Nah, di organisasi ini kami akan menjelaskan 3 organisasi. Ada Organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indep Partiks. Nah, ayo selanjutnya mari simak penjelasan kami. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Yogyakarta. Organisasi ini lahir karena rakyat Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda, sehingga banyak mengalami kesulitan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Munculnya kaum terpelajar dari sekolah-sekolah barat menumbuhkan kesadaran bahwa kemajuan bangsa dapat dicapai melalui pendidikan dan persatuan. Gagasan tersebut dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusomo. Tujuan utama Budi Utomo meningkatkan pendidikan, kesejahteraan, dan martabat masyarakat pribumi, serta menumbuhkan kesadaran persatuan bangsa. Dalam perjuangannya, organisasi ini lebih menekankan pendekatan melalui pendidikan, kegiatan sosial, dan pengembangan budaya daripada perlawanan bersenjata. Budi Utomo juga merupakan memperkuat rasa nasionalisme serta menjaga identitas dan kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya, Budi Utomo mendapatkan dukungan dari kaum terpelajar dan berhasil membuka cabang di berbagai daerah. Kehadirannya membawa perubahan besar karena memperkenalkan perjuangan yang lebih terorganisir dan berorientasi pada kepentingan nasional. Organisasi ini menjadi pelopor lahirnya berbagai organisasi pergerakan nasional, serta berhasil menanamkan nilai persatuan dan nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun memiliki pengaruh yang besar, Budi Utomo kemudian mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh ruang geraknya yang terbatas, dominasi kaum priayi dalam organisasi, serta munculnya organisasi lain seperti Sarekat Islam dan Indep Partiks yang dianggap lebih tegas dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Selain itu, perbedaan pendapat di antara anggota juga melemahkan pengaruh organisasi ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi Sarekat Islam. Yang pertama itu ada latar belakang dan proses berdirinya Sarekat Islam. Sarekat Islam lahir karena kondisi rakyat pribumi yang mengalami penindasan ekonomi, diskriminasi sosial, dan juga ketidakadilan pada masa penjajahan Belanda. Organisasi ini berawal dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Sumahodi pada tahun 1903. Tujuannya untuk melindungi pedagang batik pribumi. Nah, kemudian atas peran khas Cokrominoto pada tahun 1912, organisasi ini berkembang menjadi Sarekat Islam dengan tujuan yang lebih luas dalam bidang sosial, ekonomi, dan juga politik. Nah, Sarekat Islam ini menjadi salah satu organisasi terbesar yang memperjuangkan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemudian perkembangan dan juga peran Sarekat Islam pergerakan nasional. Nah, Sarekat Islam ini mengalami perkembangan yang sangat pesat setelah dirinya pada tahun 1912 dan menjadi salah satu organisasi terbesar di Indonesia di bawah kepemimpinan Host Cokrowinoto. Nah, Sarekat Islam ini berubah dari organisasi ekonomi menjadi gerakan sosial dan politik yang memperjuangkan hak rakyat pribumi. Organisasi ini berperan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga keagamaan, seperti menuntut keadilan, memperjuang persatuan rakyat, melindungi dagang pribumi, serta memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Nah, Sarekat Islam juga berhasil membangun kesadaran politik dan nasionalisme bangsa Indonesia. Namun, organisasi ini juga mengalami tantangan akibat konflik internal yang dipengaruhi oleh kolonialisme dan juga komunisme, bahkan perpecahan di dalam organisasinya. Kemudian yang terakhir ada konflik internal dan kemunduran Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam ini mengalami konflik internal seperti yang sudah saya bilang tadi akibat perbedaan kepemimpinan, strategi perjuangan, dan juga masuknya ideologi sosialisme serta
komunisme. Di bawah Hasjo Krominoto, organisasi ini berkembang menjadi lebih modern, tapi muncul perbedaan antara kelompok moderat dan juga radikal. Nah, konflik terbesar itu terjadi ketika pengaruh komunisme yang dibawa oleh Samoen menyebabkan perbedaan menjadi Serikat Islam Putih dan juga Serikat Islam Merah. Nah, perpecahan inilah yang melemahkan organisasi ini, ditambah juga munculnya organisasi baru yang lebih kuat daripada organisasi ini. Nah, meskipun mengalami kemunduran, Serikat Islam ini juga tetap berjasa besar dalam membangun kesadaran nasional dan juga memperjuangkan rakyat Indonesia pada saat penjajahan Belanda. Saya akan membahas tentang organisasi Indit Partij. Mulai dari latar belakang berdirinya organisasi ini. Organisasi ini berdiri pada tahun 1912 akibat diskriminasi rasial dan ketidakadilan sosial pada masa kolonial Belanda. Organisasi ini didirikan oleh Dos Steker bersama Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo yang dikenal sebagai Tiga Serangkai. Indit Partij menjadi organisasi politik pertama yang secara terbuka memperjuangkan nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia melalui surat kabar ekspres dan slogan Ini for Indians, India untuk orang Hindia. Melalui surat kabar The Express, organisasi ini menyebarkan semangat persatuan, kesetaraan hak, dan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Meskipun dibubarkan pada tahun 1913, Indit Partij memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Selanjutnya, ada tujuan daripada berdirinya organisasi ini. Apa tujuannya? Indit Partij didirikan untuk memperjuangkan persamaan hak dan melawan diskriminasi kolonial terhadap kaum Indo dan pribumi. Organisasi ini membawa semangat nasionalisme modern dengan cita-cita India merdeka, serta semboyan Indi untuk orang Hindia yang menekankan persatuan dan tanpa membedakan ras, agama, dan status sosial. Ini Partij juga berusaha membangun persatuan kebangsaan untuk melawan penjajahan dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan seterusnya ada peran dan pengaruhnya. Apa peran daripada organisasi ini dibentuk? Jadi organisasi ini merupakan partai politik pertama yang secara terbuka memperjuangkan nasional dan kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh tiga serangkai yaitu Dos Steker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini menanamkan semangat persatuan melalui slogan Ini for Indians serta membangun kesadaran rakyat untuk bersatu melawan penjajahan Indonesia. Dan yang terakhir ada pengaruh daripada organisasi ini. Organisasi ini berpengaruh besar dalam membangkitkan nasionalisme dan kesadaran politik rakyat Indonesia. Organisasi ini menjadi pelopor gerakan kemerdekaan melalui persatuan dan kesetaraan hak. Meskipun dibubarkan oleh Belanda, pemikiran Indit Partij menginspirasi lahirnya organisasi nasional yang lain seperti Partai Nasional Indonesia serta memperkuat pendidikan melalui taman siswa.